Puji Tuhan, kesempatan malam hari ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembali kita akan merenungkan sabda firman Tuhan. Sebelum kita membuka Alkitab kita, mari kita bersatu dalam doa. Pujian syukur kami naikkan kepadamu Tuhan, sungguh hati kami melimpah dengan ucapan syukur, karena senantiasa kami boleh merasakan pemeliharaan Allah yang sungguh sempurna, boleh kami alami dalam kehidupan kami. Dan malam hari ini kembali Tuhan memberi kesempatan bagi kami untuk kembali menikmati kebenaran firman-Mu, firman yang menghidupkan kami, firman yang membekali kami di dalam kami menjalani hari-hari kami. Tak ada kekuatan yang sanggup kami andalkan di dalam kami menghadapi kehidupan ini selain daripada kekuatan Allah lewat sabda firman-Mu yang senantiasa ada dalam kehidupan kami. Kami siapkan hati kami untuk kembali diperkaya dengan kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita akan membuka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-12. Kita akan membaca dari ayat 20 sampai dengan ayat 26. Saya akan membacakan Yohanes 12 ayat yang ke-20. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Renungan kita malam hari ini, saya akan beri judul Mati Namun Berbuah. Mati namun berbuah. Sungguh menarik apa yang akan kita pelajari malam hari ini. Mati tetapi berbuah. Bagaimana proses itu bisa kita alami dalam hidup ini? Mati tetapi kita menghasilkan buah. Dalam ayat-ayat yang telah kita baca, sebagaimana kita ketahui, Injil Yohanes memiliki tema yang sangat penting, yaitu Juru Selamat dunia. Karya dan pengajaran Tuhan Yesus ternyata sudah didengar oleh banyak orang, termasuk orang-orang non-Yahudi. Dari ayat-ayat yang kita baca, kita ketahui orang-orang yang dimaksud adalah orang-orang Yunani, seperti yang tertera di dalam ayat yang ke-20. Orang-orang Yunani ini adalah orang yang takut kepada Tuhan, tetapi mereka belum percaya kepada Yesus. Sungguh ayat-ayat yang indah yang disampaikan oleh Tuhan Yesus lewat ayat-ayat tadi yang kita baca. Mati namun berbuah. Ada pesan yang Tuhan ingin sampaikan buat kita kesempatan malam hari ini melalui sebuah perumpamaan yang disampaikan oleh Yesus tentang sebuah biji, yaitu biji gandum. Dari apa yang disampaikan oleh Yesus, kita dapat mengambil satu pelajaran bahwa untuk mencapai kemuliaan ada proses yang harus dialami, yaitu sebuah kematian. Dan ini digambarkan oleh Tuhan Yesus lewat perumpamaan benih. Benih gandum tidak akan menghasilkan buah ketika benih itu hanya kita taruh di tangan kita. Ketika benih itu kita simpan di dalam suatu wadah dan kita letakkan di atas meja. Tetapi akan ada proses pembuahan yang terjadi lewat
biji benih itu ketika benih itu dimasukkan ke dalam tanah. Diletakkan di suatu tempat yang gelap, yaitu di dalam tanah. Lewat perumpamaan ini, Yesus ingin memberi satu pelajaran, sebuah nilai-nilai kehidupan yang harus kita alami sebagai pengikut Kristus, agar kita pun mengalami kemuliaan sebagaimana yang Yesus alami. Biji akan berbuah ketika ia mengalami sebuah kematian. Artinya, saudaraku, untuk menghasilkan buah, kita pun harus mengalami proses tersebut. Apakah proses itu mudah? Tentunya tidak. Mari kita akan lihat lebih jauh lagi. Apa yang harus dialami oleh pengikut Yesus agar kehidupannya menghasilkan buah? Dan apa yang harus kita matikan dalam hidup kita supaya kita menghasilkan buah-buah tersebut? Sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat-ayat firman Tuhan malam hari ini. Mari kita baca kembali ayat yang ke-25. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Ini adalah proses kematian yang harus kita alami dalam kehidupan kita. Maksudnya apa? Mari bersama-sama kita keluar dari zona nyaman yang selama ini kita pegang. Ada satu kata-kata yang sungguh indah yang akan saya bagikan buat saudaraku malam hari ini. Tidak ada kemuliaan tanpa sebuah penderitaan. Tidak ada hidup yang berbuah tanpa proses kematian. Dan tidak ada kemenangan tanpa penyerahan diri kepada Tuhan. Mati namun berbuah, artinya mari kita tinggalkan zona nyaman kita selama ini yang membuat hidup kita tidak berbuah tersebut. Hidup kita akan menjadi lebih hidup ketika kita mengorbankan hidup kita untuk orang lain. Seperti dikatakan dalam ayat yang ke-25, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Mari kita garis bawahi ini. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Artinya, saudaraku, ketika kita memberikan hidup kita agar hidup kita berdampak buat orang lain, tidak hanya kita sedang memelihara hidup orang lain tersebut, melainkan hidup kita juga sedang dibangun. Kita sedang membangun sebuah kehidupan yang megah, yang nanti pasti kita akan alami, yang nanti pasti kita akan menerima dampak berkat yang kita alami ketika kita memberikan hidup kita untuk melayani orang lain. Kita tinggalkan keegoisan kita. Kita tinggalkan sifat-sifat kita untuk mementingkan diri kita. Disitulah kita sedang memelihara hidup kita dan hidup orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi, lewat renungan singkat malam hari ini, mati namun berbuah. Sebagaimana yang disampaikan dalam kitab Filipi 3 ayat yang ke-7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Mari kita tinggalkan kenyamanan-kenyamanan yang selama ini kita pegang. Kenyamanan yang kita peruntukkan untuk diri kita. Sehingga kita mengabaikan keselamatan yang dibutuhkan oleh orang-orang yang di sekitar kita. Kalau selama ini kita tidak memiliki empati, kita tidak memiliki kepedulian terhadap sesama kita, mari tinggalkan semuanya itu. Kita mulai belajar untuk melayani orang-orang yang ada di sekitar kita.
Sebab justru ketika kita melayani mereka, kapasitas hidup kita sedang diperbesar oleh Tuhan. Ketika kita sedang mengorbankan waktu kita, ketika kita sedang mengorbankan harga diri kita, ketika kita mengorbankan banyak hal dalam hidup kita, sesungguhnya tidak hanya orang lain yang akan menerima dampak tersebut, tetapi kita juga sedang dibangun oleh Tuhan. Bersediakah kita untuk menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita? Sejauh kerinduan kita untuk kita memberi dampak yang baik buat orang-orang di sekitar kita, sejauh itu pula Tuhan akan memakai kehidupan kita. Kiranya Tuhan menolong setiap kita semua agar hidup kita menjadi hidup yang berdampak, memberi buah-buah untuk kemuliaan Kristus. Kita matikan hal-hal duniawi yang selama ini masih kita pegang, agar hidup kita berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Demikian renungan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Kita minta kekuatan Roh Kudus untuk tetap menyertai kita, agar hidup kita berbuah untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami kembali tertunduk Tuhan, memohon kekuatan daripada Roh Kudus, agar hidup kami menjadi hidup yang berbuah. Jadikan hidup kami menjadi hidup yang berdampak bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Engkaulah kekuatan kami. Mampukan kami Tuhan, lewat hal apapun yang Tuhan sudah percayakan kepada setiap kami. Mampukan kami untuk mengelolanya itu, agar apa yang kami miliki pun itu menjadi berkat bagi orang-orang yang di sekitar kami. Kehadiran kami dapat menjadi terang. Kehadiran kami dapat menawarkan kasih yang dibutuhkan oleh orang-orang yang ada di sekitar kami. Kehadiran kami mewartakan terang keselamatan Kristus bagi setiap mereka semua. Ini seru doa kami. Pakailah hidup kami Tuhan menjadi saluran berkat bagi setiap orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami responi firman-Mu dengan hati yang bersyukur kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Gerejaku adalah rumahku.